Bisa minta tolong share screen juga, Pak? Ya. Share yang materi presentasi dari saya. Boleh. Anda mau share sendiri atau saya? Saya coba share ya. Oke, udah kelihatan ya? Ya, oke. Sip, ini juga udah full screen. Oke. Mungkin langsung aja ya. Jadi sebenarnya bukan presentasi sih, ini lebih kayak ke cerita aja. Jadi terima kasih Pak Heri udah diberi waktu. Saya yang terima kasih banyak. Terus salam kenal buat adik-adik semuanya. Dulu saya juga di posisi yang sama ya kan. Cuma dulu sih face to face ya. Sekarang karena masih masa seperti ini jadi mungkin 50% mungkin masih offline ya. Sebenarnya kita sudah offline. Sebenarnya kita udah offline ya, ada ya. Tapi karena Lisa kan di Kanada kan nggak mungkin. Oh iya betul. Jadi saya bawa ke online ya. Silahkan. Oke. Sip. Nah, jadi ini perjalanan saya mulai dari S1 ya, mulai dari S1 sampai hingga saat ini. Dan mungkin kita next aja. Nanti mungkin juga saya akan cerita apa lesson learn yang saya dapatkan ya selama saya studi, kemudian juga bekerja. Oke. Nah, ini saya tadi foto di mana? Sebentar, itu tadi foto di mana? Edinburgh. Oh, yang tadi itu foto di Edinburgh. Di Edinburgh. United Kingdom, di Inggris. Oh, oke. Edinburgh itu sama London sebelah mananya? Lumayan jauh sih kalau naik tren. Jadi kalau utara ya? London, kalau di Edinburgh kan masih di daerah Scotland, di Scotland. Scotland. Oke, jauh sekali. Dari Manchester masih ke utara lagi ya? Iya, masih ke north, masih ke atas. Jadi udah lebih dingin lah daripada London. Oke ya. Jadi kalau di London sukanya gerimis, kalau di Scotland dingin. Udah gerimis, kabut juga. Gerimis juga ya. Iya. Oke. Jadi kalau ada yang mau bertanya langsung aja ya. Kita relax aja sih, santai aja gitu ya. Oke, makasih. Oke, ini perjalanan saya ya dimulai dari tahun 2000 sampai 2008 ini, jadi saya akan bagi dalam beberapa tahap. Nah, ini di mana saya sekolah di S1 saya di Universitas Surabaya tentunya di Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Ini foto saya ketika lulus ya kan di 2005. Biasa lah ya, pasti pakai full make up, kebaya juga. Itu sudah kewajiban. Nah, selama saya studi di Ubaya tentunya saya juga join ya dengan organisasi ilmu ekonomi studi pembangunan untuk student gitu ya. Kemudian saya juga berkesempatan bisa mendapatkan beasiswa ya, beasiswa aktivis. Nah, di saat saya studi tidak studi aja, tapi saya juga menjadi work experience students. Nah, di Ubaya sendiri kan ada International Village. Nah, waktu itu ada namanya Australian Education Center. Nah, saya sebagai work experience students selama 3 bulan, mungkin masa itu belum ada apa ya, nggak ada dikasih uang apa ongkos untuk transportasi atau apa. Untungnya rumah saya dekat, rumah saya di Tenggilis, jadi tinggal jalan kaki. Untungnya seperti itu. Nah, jadi selama saya studi, kemudian saya juga sebagai work experience student. Nah, setelah lulus, nah karena kerja saya bisa dikatakan bagus sama mereka gitu ya, jadi saya akhirnya menjadi pegawai di sana gitu. Nah, apa yang saya dapatkan selama studi di sana, saya jadi tahu lebih banyak mengenai pendidikan Australia, dan saya juga tahu mengenai ada kesempatan beasiswa. Nah, waktu itu beasiswanya kalau sekarang namanya Australia Awards, dulu namanya masih Australian Development Scholarship. Nah, jadi saya banyak lebih tahu, kemudian saya juga melakukan banyak presentasi gitu ya kepada student-student di Surabaya dan sekitarnya juga. Pokoknya lebih ke intinya di daerah di Jawa Timur seperti itu. Nah, selama di Ubaya berorganisasi juga, kemudian sebagai work experience students, banyak yang saya dapatkan ya kan, kemampuan untuk presentasi tentunya, kemudian kemampuan untuk berorganisasi. Dan mulai dari saat itu saya belajar untuk problem solving juga, ya kan. Kemudian dekat juga dengan klik, bagaimana menjalin hubungan yang baik. Jadi banyak yang saya pelajari selama masa studi saya di Ubaya. Nah, saya beruntung sih
melalui Ubaya saya jadi kenal namanya International Village dan dengan berbagai banyak informasi gitu. Jadi sebagai apa ya, adik-adik kelas termasuk beruntung lah ya, dengan satu gedung tapi banyak informasi yang tersedia gitu. Kalau dulu kan belum tuh zamannya Google atau apa, jadi mesti cari tahu lah ya, belum zamannya YouTube. Nah jadi kalau zaman sekarang mau belajar apapun kan bisa ya cari tahu lebih banyak lah ya, banyak media yang tersedia. Kalau dulu ya harus datang ke sini, datang kemana, seperti itu. Saya kok nggak yakin ya, teman-teman ini tahu apa International Village. Bentar, saya tahu nggak ya International Village? Jonathan ada nggak? Jonathan, Anda tahu International Village nggak? Jonathan. Waduh. Zamannya kayak gini tuh gitu ya. Kalau online tuh gitu. Hey Dinas ada? Hey Dinas. Iya, Pak. Anda tahu International Village nggak yang diceritain Lisa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu loh Lisa loh, tuh kan. Ya. Untuk orientasi nih pasti ya. Lisa semangat, dia nggak tahu. Oh iya, sepanjang kali lebar ya. Karena selama ini online, baru offline itu beberapa minggu yang lalu. Jadi mahasiswa yang sekarang itu nggak ada MOB-nya itu nggak lihat. Jadi ya diceritain, tapi biasanya kalau diceritain online itu kan lupa kan, nggak lihat gitu kan beda ya. Sama diceritain ngomong gini, mereka diceritain gimana di Edinburgh, tapi belum pernah lihat Edinburgh itu rasanya beda kira-kira gitu ya. Iya betul. Diceritain International Village kayak apa ya bentuknya nggak ngerti mereka. Sedih ya. Nah jadi kalau mungkin nanti lah ya, nanti atau besok gitu ya, berkunjunglah ke International Village. Jadi seperti apa yang pasti lokasinya di Ubaya Tenggilis ya kan, di Ubaya Raya Kalirungkut ya. Nah kalau lihat foto yang bawah ini yang banyak orang ini, nah ini depannya International Village. Jadi di mana International Village ini ada, kayaknya masih ada Minef ya Pak ya? Masih. Cuman masih ada ya, sama nggak kayak zaman Lisa dulu kan, sekarang gara-gara pandemi itu kan nggak ada pengunjungnya gitu, nggak aktif lagi. Dulu teman-teman yang berangkat ke Taiwan itu kan tahunya mereka lewat ini juga kan. Jadi ada rombongan mahasiswa yang ke Taiwan gitu ya. Jadi mahasiswa Ubaya itu nggak kayak Lisa, biasanya kalau berangkat nggak mau sendirian, rombongan budukan gitu ya. Kalau Lisa itu kan sendiri, gayanya Lisa itu sendiri, kalau kemana-mana sendiri, ke Edinburgh sendiri. Kalau yang lain enggak, kalau temennya nggak berangkat nggak mau. Jadi ya yang seperti itu yang Taiwan, nanti rombongan berguduk 5 orang gitu ya. Iya. Itu nyarinya di International Village teman-teman. Jadi kalau zaman dulu kalau pengen tahu informasi, mau pengen sekolah ke luar negeri, mau exchange dan sebagainya, Anda ke International Village. Ya, jadi benar yang dikatakan Pak Heri ya. Jadi semuanya waktu itu sih, waktu zaman saya tuh ada yang Amerika juga, Belanda, ada Australia, ada Inggris juga waktu itu. Jadi melalui satu tempat ini, satu gedung ini, kita bisa tahu kesempatan beasiswanya apa, student exchange-nya apa. Nah, saat mencari informasi beasiswa dan segala macam, kita juga jadi tahu, oh kira-kira persyaratannya apa gitu ya. Saya harus mencapai GPA berapa, IPK berapa. Nah, mungkin kalau adik-adik ada apa ya namanya pemikiran untuk menuju apa misalnya mengambil S2 gitu ke luar negeri gitu dengan jalur beasiswa. Nah, mulai dari sekarang itu mencari informasi apa yang perlu saya miliki gitu. Apakah dengan IPK yang tinggi cukup, apakah saya harus memiliki apa namanya work experience. Nah, itu yang perlu dicari tahu lebih lanjut. Nah, mungkin sekarang sih tidak perlu datang ke International Village, tapi lewat cari informasi lewat website dari pemerintah Australia atau pemerintah Inggris. Nah, banyak kesempatan tersebut. Nah, di saat tahun ini saya pun juga kesempatan untuk memanage Australian Alumni Association yang di Surabaya. Waktu itu saya belum alumni Australia, saya masih alumni Ubaya. Oke. Next. Nah, ini kemudian di tahun 2008 sampai 2011, nah saya berkesempatan mendapatkan beasiswa ADS, Australian Development Scholarship, atau sekarang namanya Australian Awards.
tentunya bukan jalan yang mudah ya, maksudnya apply sekali kemudian dapat, enggak. Saya termasuk orang yang harus apply berkali-kali. Mungkin 3 atau 4 kali ya, keempat kalinya baru dapat. Nah, saat apply pertama kali, waktu itu ada persyaratan bahasa Inggris tentunya. Berapa kali tes tidak mencapai skor yang diinginkan, jadi harus belajar lagi. Kemudian juga waktu itu pemilihan jurusannya. Nah, untuk mendapatkan beasiswa itu rata-rata ya semua ya, mau beasiswa Inggris, mau Australia ataupun negara lain, itu harus memilih jurusan yang cukup unik ya, yang tidak semua orang memilih itu ya. Kalau semua orang memilih kan kompetisinya semakin tinggi tuh. Nah, waktu itu saya memilih lebih spesifik yang paling, misalnya apa, bisa spesifik contoh? Sebenarnya untuk jurusan ilmu ekonomi studi pembangunan pun termasuk unik ya, banyak yang tidak mau mengambil jurusan tersebut. Rata-rata kan paling akuntansi, kemudian manajemen. Nah, sebenarnya ekonomi sendiri kan dibutuhkan di Indonesia. Kalau kita bisa, maksudnya bisa meyakinkan dalam waktu kita menulis form beasiswa itu ya, aplikasi beasiswa, kita bisa meyakinkan hal tersebut. Nah, itu sesuatu poin tambahan tentunya. Nah, waktu itu saya memilih jurusan yang cukup umum. Saya juga udah lupa karena terlalu umum, jadi makanya tidak lolos. Nah, kemudian akhirnya saya cari tahu gitu ya, lihat universitasnya apa saja. Nah, kebetulan karena saya kerja di Australian Education Center, which is itu di bawah Australian Government, jadinya saya banyak tahu universitas ini ada jurusan apa aja. Nah, akhirnya saya apply lagi beasiswa gitu ya, kemudian mengambil jurusan Rural System Management. Nah, itu sama sekali nggak ada yang mau ngambil itu. Waktu itu yang ada juga teman Indonesia cuma 1 orang, jadi pas angkatan saya cuma 2 orang aja. Nggak banyak yang mau ngambil, jadi itu berkaitan dengan rural area. Kebetulan kan ilmu kita berkaitan ada agribisnis juga kan, jadi masih nyentuh lah ya, masih ada kaitannya sama Rural System Management. Nah, itu di mana saya meyakinkan di mana ilmu saya ya kan selama S1 di Ubaya itu berkaitan erat dengan S2 yang mau saya pilih. Nah, kebetulan saya juga ada work experience waktu itu juga di pedesaan ya, membantu anak-anak untuk mendapatkan dana supaya mereka bisa bersekolah. Jadi masih berkaitan. Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkan beasiswa, nah tentunya kan subjek yang diambil harus yang menguntungkan Indonesia. Pastinya seperti itu. Nah, mulai dari sekarang cari tahu, maksudnya udah banyak lah informasi yang tersedia, mau secara online, offline, itu banyak sekali. Nah, selama kuliah di Australia, ya akhirnya saya dapat nih, ya kan, saya mulai saya dapat, sudah ya happy lah ya. Kemudian berangkatlah ke Australia. Nah, selama ini kan tinggal di Surabaya, kotanya ramai, besar gitu kan. Nah, saat di Australia saya kan di Queensland, tapi di Gatton. Nah, Gatton itu ya rural area, namanya juga saya ngambil studi yang jurusan rural system management kan, berkaitan dengan rural area gitu. Itu tempatnya sepi banget, menyedihkan. Jadi saya sempat nangis-nangis. Nangis tuh kenapa saya memilih tempat ini kan. Tapi kemudian saya memotivasi diri saya sendiri ya. Ini udah pilihan saya, harus saya jalankan. Gak ada yang mudah, semua pasti ada selalu naik turun, itu udah pasti. Nah, tapi bagaimana bisa memotivasi diri sendiri, membuat diri sibuk itu penting. Kalau udah ini pertama kalinya saya bukan pertama kalinya ke luar negeri, maksudnya pertama kali ke luar negeri untuk studi, ya kan? Ya jauh dari orang tua segala macam. Nah, jadi selain memotivasi diri sendiri harus mencari kesibukan. Nah, itu yang penting. Nah, selama studi di sana saya terlibat dengan organisasi kemahasiswaan. Bisa dilihat di situ namanya GISA di foto yang tengah ini. GISA itu Gatton International Student Association.
Jadi memang kita membuat acara gitu ya, namanya juga di kampung kan. Kalau buat acara pergi kemana, ke Byron Bay gitu ya. Jadi Byron Bay itu tempat di daerah di New South Wales gitu ya, dekat Sydney. Nah itu pantainya indah. Sebenarnya masih indah di Indonesia sih. Cuma kalau tahu siapa tuh pemeran Thor, nah itu dia tinggal di Byron Bay. Nah disitulah biasanya kita buat kegiatan itu intinya jalan-jalan gitu. Nah selama studi di Australia saya juga sempat di semester 2 ya, kebetulan dapat nilainya bagus-bagus gitu ya, bukan kebetulan sih, usaha tuh ya, kerja keras. Makin nangis-nangis juga itu, aduh assignment banyak banget, berapa ribu kata gitu. Bikin paper berapa ribu kata gitu ya, 1000, Aduh 2000. iya, aduh udah banyak itu. Biasanya Pusing, walaupun cuma kalau tes IELTS cuma 500 kata ya, ini disuruh bikin 2000, 3000 gitu ya ya. 2000, 3000, 5000, udah mau nangis darah itu ya. Kan lain ya, maksudnya menulis bahasa Inggris biasa sama akademik itu benar-benar hal yang sangat berbeda gitu. Jadi memang harus banyak bekerja keras itu pasti. Nah, di saat semester 2 itu kebetulan subjek yang saya pilih itu memang menarik gitu, memang saya sukai gitu kan, karena subjek itu tuh berkaitan dengan rural area, di mana teori-teori itu dihubungkan dengan apa yang terjadi di Indonesia, dan itu sangat menarik. Nah, maka dari itu karena senang sama mata pelajarannya gitu ya, teman-temannya juga sangat antusias. Nah, kebetulan teman-temannya kalau udah level S2 udah bukan anak SMA yang baru lulus kan. Nah, kebanyakan dari mereka itu bekerja di agriculture di pemerintah Australia, dan bahkan ada teman juga dari Vietnam, mereka juga kerja di pemerintahan. Bisa dikasih contoh yang menarik tadi loh. Ini waktu itu saya belajar mengenai transformation. Nah itu saya mulai mengcompare sama mengkontras gitu ya, definisi dari si transformation dan bagaimana apply-nya itu di Indonesia seperti itu. Nah kemudian juga ada subjek lain yang menarik, waktu itu saya ngambil barn owl, ya, itu sejenis burung hantu yang kalau dia tuh dimanfaatkan untuk di sawah untuk memangsa tikus gitu ya. Jadi supaya paddy field aman gitu. Nah, kenapa barn owl itu? Kenapa bukan ular? Kenapa bukan ya lainnya lah ya, predator lainnya? Karena barn owl ini dia tidak merusak paddy field gitu ya. Dia tidak merusak itu. Dan kalau dia terbang, dia kan di malam hari tuh. Dia terbang itu nggak ada suaranya, nggak ada bunyinya, karena lapisan sayapnya itu dilapisi oleh lilin. Nah itu yang membuatnya jadi istimewa. Nah keunikan lainnya barn owl ini dari Indonesia sebenarnya, makanya nama latinnya itu Taito alba javanicus. Nah itu jadi apa yang menarik dari Indonesia ya kan, kemudian knowledge yang saya dapat dari Australia saya combine. Nah itu jadi sesuatu yang selalu saya ingat gitu. Jadi setiap kalau misalnya petani sana memelihara owl dari Indonesia untuk menangkap tikus gitu ya. Menarik sih, cuma kita malah yang nggak pakai barn owl gitu ya, malah kita pakai ular, pakai ya itu. Sayangnya sih itu. Di sini mungkin ditangkapi ya. Iya, dimakan ya Pak. Jadi nggak sempat. Nah itu, jadi karena sesuatu hal yang saya sukai gitu ya, jadinya biasanya sih kita mau bekerja lebih keras ya. Kalau akan sesuatu yang kita sukai kan kita mau kasih effort yang lebih gitu. Nah itu makanya saya dapat award dari dekan gitu ya untuk high achievement di semester 2. Nah akhirnya udahlah saya mendapatkan gelar saya ya kan, ini foto saya dengan mengenakan pakaian wisuda, tentunya bangga banget gitu ya. Akhirnya lulus selesai S2. Kira-kira apakah langsung happy ending ya? Belum, masih panjang perjalanan. Oke, selanjutnya. Nah, akhirnya waktu itu saya balik ke Indonesia,
ya sempat bekerja tapi kayak cuma sementara. Waktu itu balik lagi sih, maksudnya tetap di Australian government tapi cuma kayak apa namanya volunteer gitu ya, lebih ke arah ke sana. Nah, waktu itu saya pengen melakukan hal yang berbeda lagi, pengen ya, namanya juga masih muda kan, kalau bisa ke negara lain lah, cobalah. Akhirnya waktu itu ada kesempatan volunteer, saya keterima juga di Inggris, yaitu di tahun 2011, jadi 2011 saya berangkat. Waktu itu saya di Liverpool. Nah, kerja volunteer saya ini dengan orang-orang yang memiliki learning disability. Jadi ada kaitannya dengan pekerjaan saya sekarang di Kanada. Ya, waktu itu selama setahun kerja di sana di Liverpool, kesempatan juga jalan-jalan yang bisa dilihat di situ ya, ke Manchester, ke London. Nah, di foto saya yang ketiga ini, nah ini saya dapat award. Awardnya nggak kelihatan ya, kecil banget. Tapi itu modelnya kayak piala Oscar gitu. Jadi saya kayak dapat Oscar gitu. Nah itu saya dapat award namanya Pleasantry Award. Itu maksudnya karena saya being pleasant gitu ya, menjadi pribadi yang menyenangkan di sana. Yang saya pelajari di sana itu apa ya? Kita menjadi, kalau saya sih menjadi lebih bersyukur ya, karena bersama dengan orang-orang yang learning disabilities, tapi mereka tuh memiliki apa ya, semangat hidup yang tinggi gitu, dan tidak pantang menyerah, dan mereka selalu mau independen. Nah itu yang saya mereka senior, junior atau udah adult, jadi udah 18 tahun ke atas. Itu jadi ada yang usia 30, 60, tapi ya itu, walaupun mereka tahu punya keterbatasan dan segala macam, tapi bukan alasan. Dan mereka juga ya masih bekerja juga. Jadi walaupun misalkan tergantung ya, ada ya beberapa yang mungkin tidak bisa bekerja, tapi mereka masih melakukan sesuatu, mungkin membuat artwork atau apa seperti itu. Kalau pengen volunteer kayak gitu syaratnya apa? Bisa, nanti akan saya share ke Pak Heri kali ya, saya cari tahu dulu websitenya. Oh, dulu pengalaman Lisa apa gitu? Masih ada buka gitu ya? Masih buka, jadi dia tuh setiap September di Inggris ini ya, volunteer di Inggris, setiap September sampai bulan Juni. Jadi 10 bulan lah ya. 10 bulan di sana, nah nanti penempatan kerjanya itu ditentukan sama organisasi ini. Jadi organisasinya itu namanya Vincentian Volunteers. Jadi mereka yang menentukan. Harus apa? Itu nggak ada allowance sih kah? Kenapa ada apa Pak? Allowance-nya. Biaya hidupnya ada allowance-nya, ada. Apa namanya? Jadi biasanya kita akan tinggal di satu rumah tuh ada 3 sampai 4 orang itu dengan volunteer yang lain dari negara yang berbeda. Ada yang dari Inggris juga, kebanyakan sih dari Eropa ya. Oh gitu. Terus Jarang kemudian dari Amerika pun juga ada. Seperti itu. Nah, kita hidup bersama volunteer yang lain, jadi ada dikasih jatah gitu loh Pak, apa namanya, dikasih jatah ini untuk biaya beli makanan, jadi kita atur. Terus siapa yang bertugas kayak bersih-bersih. Nah, itu ya mengajarkan banyak hal lah ya, maksudnya kita mau nggak mau kadang harus kompromi juga, kan dengan berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda, belum tentu ketemu dengan orang yang sejalan dengan pemikiran kita gitu. Itu sih. Jadi cuma apa namanya, allowance dibayar, tapi kalau untuk visa kemudian tiket pesawat, nah itu harus bayar sendiri. Kalau belinya jauh-jauh hari kan murah ya, kalau belinya mendadak baru mahal. Belinya setahun sebelumnya itu mungkin saya pernah dapat 1.000 euro, 1.000 dolar ke Manchester, baliknya lewat London. Tapi itu belinya setahun ya. Tapi kalau belinya mepet bisa belinya bisa naik. Ada diskon, apalagi Januari itu kan kayaknya ada diskon ya. Bisa $500, 600 gitu ya. Jadi, kadang pas mepet juga bisa aja diskon, bisa. Itu ya. Iya. Oke. Tapi kan kalau masuk ke UK kan izinnya kan harus ada apa namanya?
Yang Iya, garansi ya? Ada yang garansi ya? betul. Iya. Nah, ini Vincentian Volunteers ini bukan organisasi yang apa ya, bahasa Surabayanya ecek-ecek ya. Jadi memang sudah di-acknowledge sama pemerintah Inggris. Jadi mereka memang bisa mendatangkan volunteer, bisa dari negara lain. Jadi itu nggak perlu khawatir. Jadi udah jelas lah organisasinya. Oke. Jadi mereka akan support, akan kasih numbernya ke pemerintah Inggris. Tadi saat apply visa udah kelihatan kalau memang organisasi ini memang memiliki izin untuk menerima volunteer dari internasional. Seperti itu. Ya, yang paling susah masuk Eropa tuh nomor 1 Jerman, nomor 2 UK. Wah itu. Ya, kalau nggak jelas nggak masuk. Dua negara itu, wah. Berarti Anda orang yang jelas katanya di sana gitu ya. Nah, saat di Inggris, nah ini saya ketemu suami saya. Nah, suami saya waktu itu volunteernya saya di Liverpool kan, dia di Manchester. Cuma sering ketemu gitu kan, karena emang ada acara gathering seperti itu. Nah, saya ketemu suami saya di sana, nikah juga di Liverpool. Nah, setelah jadi volunteernya selesai dulu, baru nikah, kemudian balik ke Indonesia. Oh, jadi nggak ke Surabaya, Pak, lah saya langsung ke Bekasi. Ke Bekasi. Gitu ya. Jadi kita nggak akan pernah tahu ya. Jadi kemana membawa kita kemana gitu ya. Nanti tiba-tiba jodohnya di sana. Gitu. Iya. Yang penting berani jalanin aja gitu ya. Betul ya. Berani mencoba sih. Jadi saya juga bukan dari latar belakang apa ya, orang yang berani gitu ya. Kayak presentasi atau apapun itu benar-benar jauh dari pribadi saya yang dulu gitu. Jadi benar-benar kayaknya kalau mau melakukan sesuatu itu selalu hal yang monoton. Nah, kemudian mulai dari dari SMA mau berubah, kemudian kuliah, kesempatan yang ada tuh diraih gitu ya, walaupun memang susah, berkali-kali gagal, tapi intinya selalu mencoba. Nah, ya kayak volunteer ini juga ya coba aja, maksudnya nggak ada nggak ada salahnya ya kalau memang pingin mendapatkan international experience, memang harus berani mencoba apply, walaupun itu dalam bahasa Inggris, udah pokoknya babat aja lah semuanya. Itu. Oke. Terus kemudian di tahun 2012 saya kembali ya kan, udah menikah kembali gitu. Nah, kemudian saya bekerja di PR agency, namanya Icon International Communications. Jakarta ya? Kenapa di Jakarta ya? Kan udah dibawa ke Bekasi Pak, jadi kerja di Jakarta Pak. Oke. Nggak mungkin ke Surabaya. Nah, akhirnya saya kerja di Jakarta ya, di PR agency. Waktu itu masih PR agency-nya masih ada afiliasi sama PR agency yang cukup besar di Amerika tuh namanya Ketchum. Waktu itu saya berkesempatan nanganin salah satu klien. Kalau bisa lihat di situ ya, saya tulis largest overseas airline, itu maksudnya Lufthansa waktu itu. Saya manage Lufthansa waktu mereka punya rute baru gitu ya. Banyak pilihan rute lah, bahkan misalkan kalau berangkat dari Medan itu bisa, tapi tentunya ke Jakarta dulu lah, seperti itu. Nah, sukses acara media gatheringnya, jadi memang banyak media besar yang datang gitu ya, dari Kompas, kemudian juga kalau nggak salah dari Jakarta Post, kalau nggak salah waktu juga datang, jadi diliput gitu ya di koran dan cukup besar liputannya. Nah, itu salah satu yang menandakan kesuksesan dari media gathering tersebut. Nah, kemudian setelah PR agency, saya berpindah ke British Council Indonesia. Nah, di British Council Indonesia ini kesempatan yang saya dapatkan lebih besar lagi, ya kan? Bekerja sama tidak hanya dengan rekan-rekan Indonesia, tapi juga di negara lain. Di Vietnam, kemudian Thailand, China. Nah, itu banyak sekali yang saya dapatkan. Nah, dari itu ya bekerja dengan keras tapi juga bekerja smart gitu ya. Nah, saya waktu itu sempat menanganin kliennya itu institusi UK. Dia bekerja di ELT sektor, maksudnya di English Language Provider gitu ya.
Nah, itu saya menjembatani, intinya membuat kayak, bukan skema ya, apa? Gimana saya memilih potensi klien yang di Indonesia gitu ya, mana yang bisa diajak bekerja sama dengan institusi UK tersebut. Nah, itu waktu itu sukses, terjalin ada kerjasama, kemudian ada MOU juga. Tahun berapa dia? Tahun berapa dia? Tahun berapa ya? Saya nggak masukin situ ya. Udah lumayan. Ntar saya dari dengan parlemen itu? Di 2010, 10, 12, 15? 15 kali ya, di 2015. Jadi waktu itu karena klien sangat puas gitu ya, maksudnya dengan semua koneksi yang saya atur gitu ya, maksudnya, dan itu berjalan dengan lancar. Jadi si klien saya ini dia tuh nulis surat ke si parlemen ini gitu, bahwa dia senang gitu ya dengan British Council Indonesia karena udah membantu dan segala macam. Nah, akhirnya dibalaslah sama si parlemen ini email tersebut. Nah, kemudian akhirnya bisa sampai ke saya karena si parlemennya ini dia juga sisi ke British Council Indonesia, Director British Council Indonesia. Jadi akhirnya sampailah ke saya. Gitu. Jadi apa ya, kalau kita bekerja dengan tekun, niat, masih ada hasil yang positif gitu. Nah, saat yang karena ada kesuksesan ini, makanya terus saya dapat skor 2 dari 5. Jadi kita memang selalu di British Council tuh setiap tahun tuh ada performance review gitu ya, pastinya juga di perusahaan lain juga seperti itulah ya. Jadi memang nilainya tuh 1 tuh adalah angka tertinggi. Nah, untuk mendapat 2 itu udah cukup sulit karena saat atasan gitu ya, saat rekan kerja ngasih angka 2, nah ini harus dipertanggungjawabkan di level director. Jadi harus meyakinkan kenapa orang tersebut ini berhak mendapat skor sekian. Seperti itu. Nah, saat di British Council juga kesempatan untuk presentasi gitu ya di Xi'an, China. Itu saya presentasi mengenai English language opportunity ya untuk di Indonesia. Jadi tentunya dalam bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Cina. Oh, kirain bisa bahasa Mandarin juga. Nggak bisa, andai bisa. Jadi banyak banget kesempatan waktu itu juga pekerjaan yang melibatkan juga untuk research dan segala macam, itu juga ada kesempatan itu di British Council. Nah, waktu itu karena menghasilkan hasil interview yang komprehensif gitu ya, dibilang seperti itu sama head of research-nya. Nah, jadi ya banyak lah yang kita dapatkan ya. Jadi kalau kita waktu itu sih tugas seperti ini tidak masuk dalam job desk gitu. Tapi kalau mau belajar gitu ya, kenapa enggak gitu? Karena suatu saat hal ini akan berguna. Nah, tentunya saat bekerja pasti ada konflik juga lah ya. Mungkin kita mungkin ada rekan yang ngebully dan segala macam, itu pasti juga terjadi seperti itu. Nah, ada itu Pak. Tapi jarang kok. Ini 1, 2 gitu. Gitu. Tapi ya rata-rata yang lain sih oke sih. Seperti itu. Tapi pasti ada lah ya. Mau kita dimanapun, mau di kuliah pun pasti ada lah. Nggak usah nunggu bekerja. Nah, tapi bagaimana kita menyikapinya? Selama kita bekerja itu pasti kemampuan kita untuk melakukan problem solving itu pasti selalu akan berkembang. Itu udah pasti. Karena saat kita mungkin memiliki misalkan bentrok gitu ya dengan rekan kerja atau apa, yang penting itu adalah kita selalu berpikir positif gitu. Walaupun orang lain mungkin membuat diri kita jelek, kita nggak usah membalas dengan membuat orang itu juga jelek gitu. Tetap positif, tetap melakukan yang terbaik, tapi juga jangan mau diintimidasi, seperti itu sih. Ada saatnya tegas, ada saatnya kita bisa kompromi. Nah, itu yang saya pelajari selama perjalanan hidup saya. Positif itu penting,
dan bagaimana kita bisa masuk ke semua orang gitu ya. Selalu cheerful sih, itu yang penting bagi saya. Cheerful itu utama. Nggak pantang menyerah gitu. Jadi dimanapun tuh kita bisa membawa diri kita. Mau di Indonesia, mau kerja di luar, itu nggak ada yang nggak mungkin gitu. Yang penting nggak pantang menyerah, berpikir positif, mau berusaha itu. Nah akhirnya setelah dari British Council ya, sudah enak banget ya, saya di 7 tahun di British Council. Sudah posisi nyaman sekali, tapi saya kembali lagi ke impian saya, memang sama keluarga mau migrasi ke Kanada. Memang itu tujuan utama dari sendiri, kita balik dari Inggris memang pengen migrasi ke Kanada. Kenapa Kanada? Kenapa? Karena peluang migrasinya besar, Pak. Oh gitu. Dibanding negara lain itu. Dan mereka memang membuka peluang untuk migrasi itu ya sangat besar dibanding negara lain juga. Kalau sudah ada kerja di sini itu peluang untuk mendapatkan permanent resident lebih besar. Oke. Bisa cerita permanent residennya seperti apa? Apakah mau jadi citizenship gitu atau gimana? Ya kalau nantinya dapat permanent resident, rencananya memang mau jadi warga negara di sini. Oh. Itu sih. Itu. Alasan lain karena udah punya anak ya, udah 2 anak, jadi memang di Kanada ini sampai SMA semua dibiayai. Dibiayai oleh pemerintah itu kan. Di Kanada itu bukannya dari kota lain ke kota lain itu jauh ya? Oh jauh, bener Pak, jauh. Jauh. Kalau dari sini kan ke Mojokerto, Sidoarjo kan deket ya, ke Malang gitu kan ramai terus ya. Iya. Kalau di Kanada kan ceritanya gimana? Aduh, jauh banget. Saya belum kemana-mana. Oh, belum kemana-mana. Jauh dan biaya mahal. Malah lebih murah apa ya di Inggris ya, dari Liverpool misalkan ke Manchester itu naik bus kan berapa? 1 apa 2 jam gitu ya. Tapi bisa dapat kayak tiket 2 pounds gitu kalau jauh-jauh hari ngebooking bus itu. Nah kalau di sini aduh boro-boro Pak. Mahal. Iya. Mahal emang ya karena besar banget memang ya Kanada, jadi ya itulah pasti ada selalu plus minusnya ya kan. Kalau di Indonesia kan ya abang-abang banyak yang lewat ya kan beli bakso ya, di sini nggak ada abang-abang lewat. Boro-boro. Sebenarnya Indonesia juga mahal jauh. Kalau kita konsepnya kan dari Surabaya ke Aceh, ke Timika, oh iya, pastinya iya. Cuman kan paling banter kalau di Ubaya kan kalau kita jalan-jalan kan paling kan ke kebun teh gitu ya. Jadi nggak jauh-jauh. Iya. Masih bisa lah ke Malang kan kita kan gitu. Kalau di sini aja mau kan saya tinggal di Sudbury, jadi Sudbury itu bagian Ontario kan. Kalau Ontario kan ibu kotanya kan Toronto kan. Nah itu saya ke Toronto tuh jauh. Jadi saya belum ada pernah ke Toronto nih karena lumayan juga untuk biayanya. Jadi menabung dulu. Itu. Nah jadi karena berangkat dari karena pengen permanent resident ya akhirnya meninggalkan British Council gitu ya. Nah ini agak sebentar. Ya ini yang slide terakhir saya, entah kenapa nggak bisa dibuat besar. Nah ini foto dengan rekan-rekan kerja saya, ya kan. Jadi saya kerja di L'Arche Sudbury. Nah L'Arche ini sebenarnya bahasa Perancis, dia itu artinya Bahtera Nuh, ya itu artinya L'Arche. Jadi memang provide support untuk orang-orang yang memiliki intellectual disabilities seperti itu. Nah, kenapa akhirnya saya bekerja di sektor ini? Karena kalau mau kerja di luar negeri, antara memang harus punya kemampuan yang sangat luar biasa. Kalau saya sih, iya saya bukan yang luar biasa banget gitu ya Pak ya, tapi orangnya mau berusaha lah. Nah, kesempatan kerja yang dibuka di luar negeri itu biasanya memang high skill worker atau memang pekerjaan yang tidak diminati oleh orang-orang orang-orang Kanada gitu. Nah,
makanya saya memilih kerjaan yang karena tidak banyak diminati, nah karena saya apply ke pekerjaan seperti ini. Karena untuk mendapat visanya juga nggak mudah, karena harus disponsori. Nah, ini saya disponsori oleh organisasi LARS ini untuk bisa datang ke Indonesia. Nah, kebetulan LARS ini organisasi yang organisasi besar dan memang dia menerima international worker. Dan ini sudah diakui oleh pemerintah Kanada. Nah, jadi saya datang ke Kanada dengan close work permit. Itu maksudnya, jadi kalau saya bekerja di sektor ini, karena sektor ini udah intinya mensponsori saya, jadi nggak bisa bekerja di sektor lain, Pak. Kecuali kalau saya datang ke sini pakai open work permit, nah itu berbeda lagi. Oke. Kalau open work permit kan bisa. Nah, cuma waktu itu kan zaman-zaman saya datang ke sini kan masih zaman-zaman pandemi ya. Masih zaman-zaman yang ketat, harus PCR dulu segala macam. Nah, jadi makan itu open work permit waktu itu belum dibuka. Nggak tahu sekarang udah dibuka atau belum. Waktu itu hanya close work permit aja. Dan itu prosesnya juga cukup panjang. Itu. Nah, akhirnya saya datang di sini ya kan. Kemudian bekerja sesuatu hal yang berbeda juga dari British Council gitu kan, tapi memang punya pengalaman dengan orang-orang yang memiliki intellectual disabilities. Nah, kalau saya sih saya tuh kalau bekerja job desk-nya apa, kalau bisa saya melakukan hal yang lebih dari job desk yang ada. Nah, makanya saya berkesempatan juga manage social medianya untuk LARS. Tapi jadi LARS sendiri di Kanada juga banyak ya. Jadi bukan hanya di Sudbury, di Toronto juga ada, di tempat lain juga banyak. Nah, saya yang di Sudbury-nya, tapi untuk khusus di komunitas saya, sosial medianya itu. Itu sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih ceritanya banyak. Ada yang mau tanya? Teman-teman? Ada yang mau tanya? Lebih cocok ke international development ya. Tidak apa-apa, Pak. Semua itu masuk, Pak. Mau ilmunya, background-nya apa aja tuh bisa diatur. Oke, jadi kalau saya melihat ya, Lisa itu ngasah skill-nya itu bukan sekedar di kelas ya. Atau mungkin bahkan 80%, 70%-nya ngasah skill-nya ketika jadi internship di HI ya, di International Village ya. Jadi kira-kira gitu ya, kalau nggak salah. Iya. Sama organisasi kemahasiswaan ISP. Itu juga. Sekarang namanya KSMIE ya. Oh, KSMIE. Oh iya KSMIE waktu sama zaman saya. Oh, oke, masih sama ya. Oke. Jadi, waduh, ada yang tanya ini. Iya. Oke, tanyanya mau lift. Oh enggak. Cuma mau ke kamar mandi dulu, Pak. Oke, silakan yang mau dites, silakan. Oke. Jadi saya lagi ngerombak kurikulum ini ceritanya. Iya. Jadi kurikulum itu kita ada namanya kampus merdeka. Jadi 2 semester itu mahasiswa itu harus di luar kelas. Oh iya, tahu saya waktu itu. Ya. Saya di British Council sempat menggodok kampus merdeka juga itu. Oh iya, iya. Iya, jadi kan kesempatan yang selama 6 bulan kan ya? 6 bulan tuh berapa tuh? Berapa bulan? Yang di luar kan? 1 semester. Iya, 1 semester ya. Nah, itu sempat waktu itu sama British Council kan, orang kementerian juga. Jadi waktu itu kita yang menjembatani orang kementerian sama universitas-universitas di Inggris. Oh gitu. Seperti itu. Jadi ya familiar lah sama kampus merdeka. Oke. Saya cuma membayangkan ketika Lisa itu interns ya, itu ketika itu direfleksikan dalam menurut Lisa ya, yang kalau jadi intern itu yang harus diperhatikan apa sih? Pastinya kalau saya sih selalu bersemangat ya, itu tuh penting. Kalau
kalau kerja sebagai posisi sebagai intern gitu ya, bersemangat terus kemudian selalu berani mengemukakan pendapat gitu ya, ide-ide baru apa yang bisa membuat organisasi itu berkembang lebih baik. Nah, itu penting gitu. Mungkin selama ini kita lebih suka menyimpan apa yang menjadi ide kita gitu ya. Mungkin takut dibilang konyol atau apa. Apapun itu udah kemukakan aja gitu. Jadi nggak perlu malu gitu. Berani itu sangat hal yang penting gitu. Jadi mau jadi intern kalau mau istilahnya bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak, ya harus berani, harus mau mencoba yang baru. Nah, makanya waktu itu saya kesempatan internship di Australian Education Center which is di bawah Australian Government. Nah, karena saya bekerja dengan baik gitu ya, maksudnya bisa juga menjalin hubungan dengan orang-orang, istilahnya berteman dengan siapa saja lah ya. Itu kita juga jadi belajar menjadi orang people person kan, bisa berinteraksi dengan siapa saja. Nah, makanya akhirnya saya bisa mendapatkan pekerjaan di tempat tersebut. Jadi itu pekerjaan pertama saya, jadi internship di sana juga pekerjaan pertama. Nah, itu sih yang penting juga. Apa yang mau selalu belajar lah. Selalu belajar hal-hal yang baru, bukan hanya materi aja yang ada di perkuliahan atau apapun yang di luar yang bisa dipelajari. Pelajari sih, itu sih yang penting. Lisa itu sangat development ya. Sangat sosial apa ya. Kalau nggak salah British Council itu badan usahanya social enterprise, betul ya? Iya, ada social enterprise bagiannya. Kalau saya waktu itu di British Council, saya di bagian education marketingnya. Oke. Nggak, maksudnya badan usaha British Council itu foundation apa social enterprise? British Council sih lebih kayak ke non-profit organization ya Pak ya. Social enterprise itu hanya bagian kecil dari British Council sih. Jadi kan memang terdaftar sebagai NGO gitu ya? Ya, lebih kayak ke NGO. NGO tapi ngasih course gitu ya? Kenapa? NGO tapi ngasih pelajaran bahasa Inggris juga gitu ya? Iya, nah itu kalau itu terpisah entity-nya, jadi kita memang ada bagian kita, kayak saya bukan BC lagi ya, ini bukan kita. Jadi di British Council itu juga ada namanya British Council Indonesia Foundation. Nah itu ya, jadi dia yang memberikan courses. Jadi kan ada memberikan exams yang IELTS itu, kemudian APTIS seperti itu. Nah itu entity yang berbeda lagi, cuma memang tetap bagian dari British Council. Gitu, Pak. Saya mau tanya, sebelum saya tanya, saya punya banyak pertanyaan sebenarnya. Diam bukan emas loh. Teman-teman. Ya, diam bukan emas ya, itu katanya Lisa ya. Jadi saya sempat wawancara seorang manajer di GE. Kalau kamu milih orang yang pinter tapi diam, biasanya kamu milih staff atau manajer atau milih orang yang pinter tapi diam, apa orang yang ngomong tapi bodoh kira-kira. Biasanya saya milih yang ngomong tapi bodoh. Kenapa? Pinter diam kita nggak tahu kalau dia pinter kira. Jadi sering salah dia. Jadi milih orang yang ngomong. Ya harapannya sih ngomong dan pinter ya, tapi kenyataan yang terjadi kan bodoh masih bisa dipoles Pak, masih bisa belajar. Seperti itu. Kalau pinter diem Anda nggak kelihatan, jadi harus speak up gitu loh, harus ngomong gitu loh, gitu ceritanya. Jadi kuliah online itu memungkinkan mahasiswa semakin suka untuk diem. Tuh kamera off, kira-kira seperti itu tipikal sekali ya. Dan ketika dia berhadapan dengan orang, beda cerita juga akibatnya kira-kira itu yang cukup challenging ketika harus dari offline geser ke online gitu kan, nggak gampang. Yang kedua, nggak gampang orang nemu outstanding ya, beda dari yang lain kayak Lisa ini. Biasanya orang itu kan rombongan ya, tugas kelompok itu paling seneng ya. Pokoknya rombongan budak-buduk kira-kira gitu. Nah, kalau magang, tahu saya Lisa itu dari II atau mungkin FB itu she is the only one ya kayaknya ya. Satu-satunya orang yang di International Village ya kalau nggak salah waktu itu ya.
Yang lain nggak suka, yang lain suka ya Lisa tuh berani berbeda gitu kalau nggak salah gitu ya, betul ya? Amin. Mungkin kali. Dia berani beda dari yang lain lah. Kalau bahasa Inggrisnya berani distinction lah kira-kira gitu ya. Oke, kalau bisa cerita apa namanya pendidikan di Indonesia, di Australia atau mungkin bisa dilihat di Kanada, di Inggris bedanya apa, Lisa? Kalau Lisa lihat sih sekarang pendidikan Indonesia juga udah mulai lebih berkembang lagi ya, maksudnya udah mulai mencoba untuk lebih applicable seperti itu. Nah, cuma kan apa ya, waktu zaman Lisa kuliah juga udah lama banget ya Pak ya, tahun 2000 gitu. Jadi nggak tahu perkembangannya maksudnya seperti apa gitu, tapi waktu Hampir sama kok. Merubah itu nggak gampang. iya nggak gampang ya Pak ya. Mungkin perbedaannya lebih pada ke arah kebebasan ya. Dengan ilmu misalkan sama-sama ngambil ekonomi gitu. Tapi di luar negeri itu bisa mengkombinasikannya dengan ilmu yang lain. Asal tidak terlalu jauh berbeda ya. Misalkan mungkin ekonomi dengan let's say writing atau apa gitu ya. Mungkin masih ada koneksi gitulah ya. Nah, bukan mungkin apa namanya ekonomi sama kedokteran kan mungkin seperti itu. Nah, jadi masih banyak ilmu-ilmu yang bisa kita ambil dari jurusan yang lain seperti itu. Nah, jadi misalkan ngambil dari misalnya nih, saya ngambil waktu itu ngambil rural system management, tapi saya bisa ngambil studi apa namanya mata pelajaran yang dibawa development practice. Yang penting masih ada tali penghubungnya seperti itu. Nah, itu yang kebebasan itu yang mungkin sekarang digodok sama pemerintah ya melalui kampus Merdeka kan. Nah, itu yang yang Indonesia lagi berusaha mengarah ke sana. Jadi menurut saya sih konsep kampus Merdeka ini bagus banget. Jadi apa yang diterapkan Indonesia mau mencontoh yang diterapkan di luar seperti itu. Jadi kita tidak terpaku hanya dengan mata pelajaran yang ada di jurusan kita, tapi bisa mengambil dari lintas jurusan seperti itu, asal masih berkaitan. Enggak, Kalau emang saya mau ambil anestesi itu nggak boleh. Ya nggak bisa. Kedokteran, medicine lah itu udah harga mati itu. Oke, kalau dari sisi dosennya, mungkin culture apa ya? Mungkin culture-nya, orientasi mahasiswanya itu bedanya apa dengan di Indonesia dan di negara-negara lain? Kalau di Indonesia sih mulai banyak ya, maksudnya dosen udah kayak teman gitu ya. Dalam arti kita tetap respect gitu dengan dosen tentunya. Nah, kalau di luar negeri, kalau Lisa lihat sih sudah nggak ada batasan, maksudnya dalam artian kalau di Indonesia kan kayak apa ya, seperti kayak menghormati yang kayak seakan-akan seperti tunduk gitu. Nah, kalau di sana udah seperti teman, kita berdiskusi gitu. Jadi dosen itu bukan sesuatu yang absolut yang mengerti semuanya. Sama-sama kita belajar. Namanya ilmu akan selalu berubah, akan selalu berkembang, ya kan? Jadi kita saling tukar pikiran seperti itu. Jadi saat belajar di Australia waktu itu, contoh kasus, misalnya contoh case study gitu ya, yang Lisa gunakan kan banyak dari Indonesia gitu. Dan bagaimana cara menerapkannya dengan teori yang Lisa dapatkan seperti itu. Nah, si dosen-dosen ini dia memiliki pemikiran yang terbuka akan kondisi negara yang berbeda gitu. Jadi dia tidak memaksakan apa yang sukses di Australia belum tentu sukses di Indonesia. Nah, makanya kita men-challenge knowledge yang kita dapat ini sebenarnya applicable apa enggak. Seperti itu. Jadi sama-sama mau mencari tahu, sama-sama mau berkembang. Itu yang saya dapatkan seperti itu, Pak.
saran kalau untuk program Hmm. IE, kalau mau dikembangkan itu kira-kira sarannya Lisa apa? Ini kita saya janji sampai jam 10 ini, 3 menit lagi. Mau tidur ini jam berapa? Iya dong, nggak masih fresh kok Pak. Saya tidur jam 2 pagi. Ya ampun. Biasa baca-baca dulu. Ini sih mungkin kerjasama gitu ya dengan perusahaan-perusahaan gitu, ataupun dengan organisasi NGO atau organisasi internasional apapun itu, dalam artian mendatangkan mereka, memberikan kuliah tamu, kemudian kalau ada proyek yang bisa dikerjakan bersama mereka, itu lebih baik lagi. Jadi student tidak hanya mendapatkan teori aja atau mungkin apa ya, kayak dulu kan studi excursion tuh cuma kayak datang mendengarkan. Nah kalau bisa Paling buku. kalau di semester terakhir gitu ya, semester terakhir mah itu yang 2 semester. skripsi ya. 2 2 semester. semester kan skripsi ya Pak ya? Enggak, semester akhir kita skripsi itu ada EKPM sekarang namanya. Oh apa itu Pak? Jadi kalau mahasiswa itu punya karya, bikin buku, apa bikin paper di jurnal, dia nggak usah skripsi. Oh itu challenge banget itu. Pantas gak usah skripsi, masuk jurnal aja dah. Terus 2 semester itu harus di luar kampus, 40 SKS. Oke, nah iya itu bisa kalau memang ada yang tadi di luar kampus kan, itu bisa milih kan Pak ya, mau skripsi atau di luar kampus kan ya? Dua-dua bisa. Saya nggak mau skripsi dan saya mau 2 semester di luar kampus bisa. Ya tapi cuman kan kita harus bangun iklimnya ya, susah nggak gampang ya. Dan betul, saya lagi kerjasama dengan Bina Swadaya dan British Council. Saya sama Mbak Ari, Bu Ari Sutanto. Oh, Mbak Ari, iya. Itu lagi kolaborasi dengan Bina Swadaya untuk membangun proyek-proyek yang social enterprise. Iya. Iya itu bagus. Apa namanya? Udah di jalur yang benar lah. Maksudnya semakin banyak mahasiswa terekspos apa ya ibaratnya dengan dunia nyata, sesuatu yang bisa mereka aplikasi itu. Jadi kan mereka ada kesempatan untuk sebenarnya men-challenge, menantang ilmu yang mereka dapatkan ini sebenarnya bermanfaat apa enggak ya? Saya yakin sih bermanfaat memang ya. Cuma gimana kita menempatkan ilmu itu, teori itu kaitannya dengan aplikasi yang ada. Itu sih. Jadi kalau mahasiswa misalkan terlibat dengan kayak proses penempatan kerja, work experience, kemudian mereka, kalau saran saya Pak ya, misalkan setelah nih 2 semester nih, apa work experience itu terlibat project, nah kemudian mereka mempresentasikannya, kira-kira project yang saya kerjakan ini ada nggak sih kaitannya dengan ilmu yang saya dapatkan selama ini? Kalau ada yang mana? Seperti itu sih Pak. Terus dipresentasikan atau buat paper atau apa gitu. Ya culture itu masih di dunia juga masih shock ya kira-kira juga. Di mahasiswanya juga kadang-kadang kita bingung mahasiswanya itu maunya apa sih kira-kira gitu. Kadang-kadang mereka juga ya sama-sama bingung juga. Mereka mungkin juga belum punya orientasi, mimpinya apa. Biasa anak muda kadang-kadang gitu ya. Setelah lulus baru mikir kita mau ngapain ya mungkin kadang-kadang. Kalau bisa sih mikir dari sekarang ya, maksudnya apa ya, zaman sekarang ini enak banget ada kampus merdeka. Aduh, coba kalau dari dulu ada kan kayak aduh. Ya kalau Lisa zaman dulu di apa namanya International Village itu sudah dijadikan 20 SKS. Sudah ya. Konversi. Sayang ya. Si zaman dulu. Iya, kalau 2 semester ya 40 SKS kira-kira. Iya. Cuman zamannya beda ya kira-kira. Iya. Lebih banyak kesempatan yang terbuka gitu ya, maksudnya dari pemerintah, maksudnya dari Menteri Pendidikan juga membuat terobosan baru banyak banget sih menurut saya daripada zaman dulu ya, gitu-gitu aja ya kan. Zaman sekarang udah luar biasa lah, kalau nggak dimanfaatkan aduh sayang banget.
Oke, begitu teman-teman. Berhubung sampai jam 10, ini saya sudah jam 10 malam ya di sana ya? 11 malam ya? Udah jam 11 malam, Pak. Oke. Iya, karena ada daylight saving. Oke. Terima kasih Lisa. Ya, sama-sama, Pak. Sukses selalu ya. Nanti jangan kapok. Next time kita undang lagi. Siap membantu. Terima kasih. Salam sehat buat keluarga ya. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat pagi di sini. Selamat malam Lisa. Ya. Bye-bye. Bye-bye.